Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rifki. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi dari fisika kelas 10, yaitu mengenai gerak lurus. Ya, kita akan bahas mengenai posisi dan juga karena dia bergerak ya, pasti ada posisi awal dan juga posisi akhir, dan juga dia berpindah dari satu titik ke titik lain. Dia pasti punya kecepatan kan. Sobat Belajar pasti sudah pernah mengenal istilah kecepatan ya. Udah dipelajarin dari SMP juga. Kemudian kita akan bahas mengenai gerak lurus yang beraturan. Oke, berbicara mengenai gerak, berbicara mengenai kecepatan, berbicara mengenai perpindahan posisi. Sobat Belajar pasti pernah ya mengalami berpindah posisi. Tentunya, aku pindah dari sini, terus aku ke sini, aku punya kecepatannya. Misalkan dari sini ke sini 5 meter, aku menempuh dengan waktu 1 second, berarti kecepatan aku 5 meter per second. Ya. Sekarang berbicara mengenai kecepatan, kalau Sobat Belajar mengendarai suatu kendaraan, melihat ya ada speedometer menunjukkan berapa itu kecepatannya, berapa kelajuannya, misalkan 50 km per jam. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin bergerak ke satu tempat yang sangat jauh sekali, misalkan kita keluar angkasa. Nggak usah jauh-jauh banget dulu deh, kita ke planet terdekat kita, yaitu Mars. Ya, Mars. Jarak terdekat kita tahu ya, karena dia sama-sama berputar antara bumi dengan Mars, sama-sama berputar mengitari matahari. Pasti ada dong titik yang paling jauhnya berapa ya. Kita ambil ya yang paling dekatnya dulu. Misalkan kita nanti akan suatu saat terbang ke Mars dengan jarak yang paling dekatnya ya sekitar kira-kira 47 million miles atau 47 juta mil. Ya, 47 juta mil, jauh banget ya kelihatannya ya. Iya, ternyata sudah ada kok salah satu dari satelit penjelajah planet yang sudah diluncurkan oleh manusia. Salah satunya ini, rover spacecraft. Ya, jadi satelit ini diluncurkan dari bumi ke Mars, menempuh jarak 47 juta miles. Nah, ternyata tidak sesederhana itu kalau kita melihat, oh jaraknya deket nih, tinggal lurus doang. Tapi ternyata tidak, Sobat Belajar. Nah, ternyata ia menempuh ya, ternyata ia menempuh jarak yang seperti melingkar seperti ini. Tidak serta-merta tinggal lurus seperti itu aja. Ternyata tidak. Karena apa? Ingat, kita, planet bumi dan juga planet Mars itu sendiri sama-sama bergerak. Jadi kalau kita misalkan kita ingin bergerak, nih, misalkan satu saat planet Marsnya terdekatnya di sini. Kalau kita bergerak ke sini, nah ya planet Marsnya udah hilang, udah jalan ke sini dia. Jadi kita tidak bisa serta-merta harus hanya sekedar lurus saja. Nah, tapi bukan itu yang kita fokuskan. Nah, satelit itu diterbangkan dengan roket dengan kecepatan 39.600 km per jam. Kalau Sobat Belajar mendengar angka ini kelihatannya besar nggak ya? Nah, misalkan di kendaraan aja cuma mentok-mentok paling 50 atau 100 km per jam. Tapi di sini 39.600 km per jam. Wah, cepat sekali ya. Ya. Tapi skalanya tentu saja berbeda karena jarak yang ditempuh ini juga 480 juta kilometer. Jadi jarak totalnya yang tadi cuma jarak terdekatnya 47 juta mil, ternyata kenyataannya ketika kita ingin menuju planet Mars, kita harus menempuh jarak yang lebih panjang. Karena kenapa? Kita harus sesuaikan arahnya supaya kita bisa sampai. Karena kalau misalkan kita gunakan arahnya seolah-olah dia tidak bergerak, saat kita sampai di sana ternyata planet Mars udah di sisi yang lain dari matahari kan, nggak bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana seandainya kita ingin, oh iya, waktu ditempuh dari planet bumi ke planet Mars ini dibutuhkan waktu 7 bulan. Lama juga ya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin lebih cepat sampainya, misalkan pengen cuma 2 bulan aja atau bahkan cuma 2 hari. Tentu saja, baik lagi, jika kita ingin cepat sampai tujuan, maka yang kita lakukan secara logika adalah kita meningkatkan kecepatannya. Makin cepat kita bergerak, semakin cepat kita akan sampai. Nah, jadi itu dia Sobat Belajar. Kita akan kupas lebih dalam mengenai gerak itu sendiri. Ada hubungan dengan posisinya, kemudian juga ada perhubungan dengan kecepatannya. Ya, dan ternyata kedua istilah kecepatan dan kelajuan itu ternyata berbeda. Kenapa berbeda?
nanti kita akan lihat lebih dalam. Jadi sobat belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini dan siapkan alat tulis sobat belajar, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin sobat belajar perlu mencatatnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar.